Taruno ya kawan-kawan ya. Desa Tempursari, lambang penyemangat nih kawan-kawan ya. Sudah sampai di tempat Ini turunan tajam ya. Ini kita ke sesepuhnya Tempursari ya, dari keturunan Empu Genuk dan Empu Sanimin. Ini ada Bapak Nur Satam namanya ya. Ini Kakung. Nah, menuju Kakung, rumah kita kak, rumah kita belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan ya. Jumpa lagi di channel saya, Indung Susilo. Kali ini kita ngevlog lagi ya kawan-kawan ya, jalan-jalan ke Desa Tempursari, Kecamatan Donomulyo ya, Kabupaten Malang. Kali ini saya akan bahas tentang monumen yang bersejarah ya, tentang babat alas Desa Tempursari atau cikal bakal munculnya Desa Tempursari. Ini ada kisah tersendiri ya kawan-kawan ya, kisah spiritual maupun magic ini ya kawan-kawan ya. Oke, kita masuk ke Desa Tempursari. Ini ada Kampung Dirman ya, atau Kampung Sudirman. Kita belok kanan ya, karena ada monumen Bapak Sudirman di situ. Kita belok kanan. Kemudian nanti akan ada wujud monumen Mbah Wono Taruno ya, di depan kantor Desa Tempursari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Di Desa Tempursari inilah, di kantor desa ini, di perumahannya ini ya, saya juga dididik dan dibesarkan ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan ya, kita turun. Untuk pengambilan video ini atau tentang pendokumentasian sekaligus informasi dari monumen tersebut, kita juga sudah mendapat izin ya kawan-kawan ya, dari Kepala Desa Tempursari, yaitu Bapak Nanang Triswoko. Kemudian kami juga dipandu langsung oleh aparat Desa Tempursari ya, oleh Bapak Kepala Desa Tempursari ya, Bapak Nanang Triswoko. Kemudian ada Pak Rudi atau Mas Rudi ya, kemudian ada Pak Harjiin atau kalau saya manggil Kang Harjiin ya kawan-kawan ya, dari aparat Desa Tempursari ya kawan-kawan ya. Jadi kami sangat berterima kasih telah diberikan izin sehingga terwujudnya dari vlog tentang monumen Mbah Wono Taruno ini ya. Terima kasih ya, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu dari aparat desa. Kemudian kita juga wawancara langsung dengan pencari data ini ya, dari Bapak Nur Satam yang saat itu DRS Nur Satam ya, sebagai Kepala Desa Tempursari pada saat itu. Untuk monumen Mbah Wono Taruno ini telah diresmikan oleh Bapak Bupati ya, Bapak Abdul Hamid Mahmud, itu tanggal 26 Januari 1988 kawan. Oke ya kawan-kawan ya,
Kalau dari kita lihat dari sumber data ini, yang pertama itu dari almarhum Bapak Sanimen ya, yang telah meninggal ya kawan-kawan 1980, yang pada tahun 1974 yang langsung beliau mendapat informasi dari para cikal bakal ya. Tahun 1980 saya masih lahir ya kawan-kawan ya, tas lahir saya umur itu ya. Kemudian Bapak Tomin, kemudian para bini sepuh Desa Tempur Sari serta para tokoh masyarakat yang diwawancarai tahun 1974. Kemudian yang mencari data kawan-kawan ya, yang mewawancarai langsung itu DRS Nur Satam yang saat itu menjabat Kepala Desa Tempur Sari periode saat itu. Itu 2 periode jabatannya ya kawan-kawan ya, Bapak DRS Nur Satam. Kemudian dari Bapak Marsudi, kemudian selaku arsitek dan perencana dan pelaksana monumen itu Bapak Asngari Marsudi. Ini ya, yang sebagai perencana maupun pelaksanaannya juga. Kemudian apa sih filosofinya atau maknanya ya kawan-kawan ya, sehubungan dengan pembentukan monumen ini, di samping sifatnya realistis namun juga bersifat magis kawan-kawan ya. Yuk kita lihat kawan-kawan ya, bagus banget ini ukir-ukirannya juga, kemudian ya bentuknya juga, ini bangunannya sangat kokoh ini ya, meskipun terkena gempa kemarin aman dan tidak ada keretakan sedikit pun ya. Monumen Wonotaruno ini dengan wujudnya sebenarnya seorang petani tua ya kawan-kawan ya, umur-umur yang sudah semestinya mewariskan sebuah tahta kepada para generasi penerus. Nah ini berarti ada makna tersendiri ya ini untuk para generasi muda ya kawan-kawan ya. Yuk kita lihat, kita awali dari atas ya kawan-kawan ya. Ini memakai capin ya, atau caping atau capil ya, yang terbuat dari anyaman bambu ya. Artinya di sini capin ini mereka telah mempunyai persiapan yang praktis untuk menghadapi pergantian musim atau situasi. Karena capin adalah sebuah rumah kecil yang mudah dibawa kemana-mana ya kawan-kawan ya, dan pantas dipakai pada semua musim, misalnya musim panas ataupun musim dingin. Selain itu, monumen di bawah capin memakai ikat kepala atau udeng, dan antara udeng dan capin ini konon menurut sumber atau dari Bapak Sanimen ya, Mbah Sanimen, ini masih mbah saya ya, ini bapaknya dari DRS Nur Satam atau Bapak Nur Satam ya, ini Mbah Sanimen ini ya. Kemudian menurut sumber ini ya, dari Mbah Sanimen disisipkan ayat suci Al-Quran ya, atau surat Yasin ini ya, yang di antara udeng dan capin ini ya. Capin atau capil dengan 2 ikat tali, yaitu ke dagu dan ke belakang atau ke rambut ya, dengan maksud mempersatukan antara pengayom dan yang diayomi kawan-kawan ya. Sedang ikat rambut maupun udeng sebagai pertanda atau ciri bahwa beliau berasal dari Mataram atau Jawa Tengah. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi ternyata Mbah Wonotaruno itu sendiri berasal dari Mataram, Jawa Tengah. Kemudian adapun makna surat Yasin sebagai pertanda beliau adalah sebagai pemeluk agama Islam, sesuai dengan menghadapnya monumen ke barat ya kawan-kawan ya. Jadi di depan kantor desa Tempur Sari ini menghadap ke barat monumennya. Capin atau capil juga punya makna sebagai suri tauladan pada generasi mendatang, akan persiapan yang mantap akan berbagai problem yang dihadapi. Kemudian berpakaian camping dengan mengencangkan ikat pinggang kawan-kawan ya, memakai jari menyingsingkan lengan baju ini ya, dengan celana komprang ketok bumbung ya. Ketok bumbung itu agak komprang gitu ya, lebih tinggi bawahnya, memberi tauladan kepada generasi mendatang untuk selalu berbuat demikian dengan konsep hidup yang sederhana. Jadi intinya hidup yang tidak berlebihan kawan-kawan ya.
Kemudian pada pundak sebelah kanan memanggul cangkul, sedang tangan sebelah kiri menurunkan pecoknya. Nih ya kawan-kawan ya, sedang bagian belakang membawa eklek dengan sabit yang besar. Itu ya. Kemudian ini juga ada kata-kata dari Mbah Wono Taruno ya ini ya. Andai kata aku berbicara, wahai cucu-cucuku, rimba raya telah aku sisihkan, maka turunkan pecokmu, sebab kalau kau terlalu akrab dengan pecok, maka ada sebagian tanaman yang aku sisakan mungkin sangat berguna untuk cucu-cucuku yang pandai berpikir. Maka salah kau nanti memotongnya, karena kau belum tahu besar manfaatnya. Maka turunkanlah pecokmu, karena pecok adalah alat menebang kayu yang praktis, ekonomis, sekaligus ganas. Tapi jangan dibuang, karena suatu saat kamu akan membutuhkannya. Tapi angkatlah cangkul pada pundak tangan kananmu, karena bermain cangkul lebih menguntungkan daripada main pecok. Dan jangan lupa membawa sabit, karena kau sangat memerlukan pada saat tertentu. Jadi pada pundak sebelah kanan manggul cangkul, sedang tangan sebelah kiri menurunkan pecoknya, sedang bagian belakang membawa eklek dengan sabit besar. Ini mempunyai makna ya, atau perlambang kawan-kawan ya. Ini ada makna dan perlambangnya, bahwa mereka pergi tanpa membawa bekal makanan ya kawan-kawan ya. Karena di mana ada hidup, di situ pasti ada makanan. Sebagaimana yang dilambangkan pada pegangan sabit yang berupa beringking laut. Nah, mereka lincah dan pemberani, berani hidup berpindah-pindah tanpa memikirkan resiko dari rumah yang sederhana ke rumah yang lebih bagus dan seterusnya. Karena sesungguhnya jika kita takut dengan resiko, maka sama halnya kita menyerah sebelum kalah. Nah, yaitu diambil dari makna di sini, jangan kalah sebelum berperang gitu ya. Kita harus selalu menghadapi resiko atau problematika kehidupan, pasti nanti ada jalan yang terbaik. Kalau pesan dari Bapak Nur Satam atau Kakung Nur Satam itu kalah menang ngabruk istilahnya ya kawan-kawan ya. Jadi jangan kalah sebelum berperang. Ini wujud Mbah Wono Taruno. Sebagai inspirasi pemuda ini, capel, cangkul ini mengandung makna semua. Kemudian kalau kita mengintip ke bawah lagi, itu ada tulisan pada depan dumpal monumen, kita temui informasi dan judul monumen ya kawan-kawan ya. Monumen Wono Taruno Cikal Bakal Desa Tempursari tahun 1880. Nah, ini ternyata munculnya Desa Tempursari ini tahun 1880 gitu ya kawan-kawan ya. Kemudian pada sebelah belakang kita temui anggota atau penderek atau pengikut ya kawan-kawan ya, sewaktu masuk ke Desa Tempursari. Itu sebagai berikut ya kawan-kawan ya. Mbah Wono Taruno sebagai pimpinannya langsung dengan penderek-pendereknya atau pengikut-pengikutnya. Yang pertama Mbah Wono di Kromo, kemudian yang kedua Kromo di Mejo, yang ketiga Wono Karyo, kemudian yang keempat Kromo Sentono, kemudian yang kelima Mbah Sondoko, yang keenam Mbah Ngadi, yang ketujuh Mbah Tostiko. Mbah Tostiko ini merupakan bapak dari Mbah Sanimin ya. Mbah Sanimin ini merupakan dari bapak dari DRS Nur Satam nih ya. Kemudian yang kedelapan Mbah Unus, kemudian yang kesembilan Mbah Kasan Rejo, yang kesepuluh Mbah Iro Sentono, yang ke-11 Mbah Kertopiring. Jadi ada 11 penderek dari Mbah Wono Taruno ya kawan-kawan ya. Kemudian di sebelah samping kiri dan kanan ada tulisan huruf Jawa.
Yang satu sebelah kiri bertuliskan Wasitoning Pujangga Hambuka Budi. Artinya menerangkan bahwa tahun pembuatan monumen yaitu 1987. Sedang sebelah kanan Resi ing sarira hanggotra katentreman. Ini menerangkan tahun 1970. Pada tahun tersebutlah Desa Tembursari mulai menampakkan diri dengan kerukunan para warga masyarakat yang ada setelah melewati cobaan-cobaan yang besar. Akhirnya terwujudlah awalan manunggaling kawula lan Gusti. Nah, ini jadi munculnya dari atau cikal bakal Desa Tembursari ya, menyatunya dari manusia dan yang membuat hidup atau Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa ya kawan-kawan ya. Wanigani atau dipimpin oleh Mbah Wono Taruno kan. Nah, nanti kita ungkap ceritanya tentang Desa Tembursari ya Kak ya. Banyak cerita-cerita Desa Tembursari itu, babat alasnya sampai turun temurun itu sampai ada empusan ini. Kalau kita itu keturunan Nempuh Sanimin Kak. Ini masuki Desa Tembursari ya. Tembursari itu pembangunannya monumen itu di era kepemimpinan kepala desa Bapak Nur Satam ya, Kakung Nur Satam itu. Itu di era kepala desanya Kakung Nur itu membangun monumen atau batas masuknya Desa Tembursari. Oke, kita memasuki Desa Tembursari, Jalan Jenderal Ahmad Yani ya. Depan itu kita belok kiri itu jalan. Begitulah antara lain arti landasan untuk mengapresiasi dari monumen Wonotaruno ini ya kawan-kawan ya. Seni itu ibarat burung kawan-kawan. Karya seni adalah kicauannya. Jadi kita bebas mengartikan kicauan burung tersebut. Misalnya burung berenjak, di mana tiap orang akan lain mengartikannya. Nah, jadi kita bebas, seni itu bebas ya kawan-kawan ya, dalam mengapresiasikan atau mengartikannya. Begitu juga karya seni kita bebas mengapresiasikan, dan apresiasi yang baik adalah hasil apresiasi yang tak serupa tapi sama. Itu ya kawan-kawan ya. Bahwa biaya monumen ini didapatkan dari swadaya murni masyarakat Desa Tembursari ya kawan-kawan ya, sebesar Rp1.557.500. Saat itu besar ya nilai-nilainya kawan ya, kokoh sekali dan kuat ini bangunannya ya kawan-kawan ya. Demikian kiranya ya yang dapat saya sampaikan kawan-kawan ya. Ini langsung ditulis atau dari wawancara langsung dulu ya, pada tanggal 26 Januari 1988 Kepala Desa Tembursari yang saat itu DRS Nur Satam atau Kakung Nur Satam. Itu ya kawan-kawan ya, cerita dari Mbah Wono Taruno yang merupakan pimpinan yang babat alas sehingga muncullah cikal bakal Desa Tembursari ya kawan-kawan ya. Sehingga kita tetap ingat akan sejarah ya. Sebenarnya di Indonesia ini banyak sejarah-sejarah ya
yang dari leluhur-leluhur kita yang patut kita jadikan contoh atau panduan bagi generasi muda untuk hidup di saat ini ya kawan-kawan ya. Yang jelas bahwa mereka juga meninggalkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang patut diteladani ya, yang mewariskan sebuah tahta kepada para generasi penerus. Demikian ya kawan-kawan ya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa ya yang sudah memberi izin kepada kami untuk meliput atau mendokumentasikan dari cerita dari cikal bakal Desa Tembursari yang Bapak Kepala Desa Tembursari saat ini Bapak Nanang Triswoko, kemudian dibantu oleh dari aparat desa. Kami juga berterima kasih ya. Kemarin juga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kantor Desa Tembursari ya, seperti bantuan gempa bumi, juga pembangunan jalan yang berada di Tembursari Selatan ya kawan-kawan ya. Ini bisa kita lihat ini ya dokumentasinya ya kawan-kawan ya. Pembangunan yang langsung dipantau oleh Bapak Kepala Desa Bapak Nanang Triswoko ini ya. Langsung pembangunan di kampung atau di Tembursari Selatan ini ya. Jalannya bagus sekarang ya kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua, kawan-kawan semua ya, bagi generasi muda juga. Semoga Desa Tembursari terus maju ya kawan-kawan ya, yang saat ini dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Nanang Triswoko terus berkembang maju dengan pesat, sehingga Kabupaten Malang akan terangkat dan lebih maju lagi. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe ya kawan-kawan ya. Jangan lupa share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.